Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rega Dwi Arisandi dengan NIM A1A02410108 dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sunardi dengan NIM A1A024101125. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusamarulianto dengan NIM A1A024101114. Kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita memenuhi penugasan mata kuliah Ekonomi Statistika 1. Dosen pengampu Bapak Dr. Andos Satarudin MSI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai data frekuensi. Oke, langkah pertama yang harus dikerjakan yaitu menentukan R atau rentang kelas. Nah, jadi dalam menentukan R atau rentang kelas di sini untuk rumusnya yaitu R besar sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, dari data dari soal yang sudah kami ambil yaitu di mana data terbesarnya yaitu 44,3 dan data terkecilnya yaitu 13,0. Nah, sehingga ketika di 44,3 dikurang dengan 13,0 ini maka menjadi 31,3. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas atau menentukan K. Nah, K di sini jumlah kelas yang digunakan dalam penyusunan data distribusi frekuensi kelompok. Nah, jadi untuk rumusnya di sini yaitu K besar sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, log N di sini adalah N di sini adalah keseluruhan data. Nah, ketika datanya 3, maka lognya menjadi log 3. Nah, ketika datanya 5, maka lognya menjadi 5. Begitupun seterusnya. Nah, jadi dari data yang sudah kami kerjakan yaitu maka menjadi 1 ditambah 3,322 log 75. Nah, kenapa log 75? Karena jumlah data dari keseluruhan data yang sudah kami kerjakan yaitu sejumlah 75. Nah, jadi di sini 1 ditambah 3,322 log 75 itu yaitu 1,8750. Nah, jadi di sini dikalikan 3,322 ini dikali dengan 1,8750 maka hasilnya 6,228. Nah, 6,228 ditambah dengan 1 maka hasilnya 7,228. Nah, ketika dibulatkan maka dia menjadi 7. Angka yang ketiga yaitu menentukan interval atau menentukan I. Nah, jadi I di sini selisih antara batas atas dan batas bawah kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu I kecil sama dengan R besar dibagi dengan K kecil. Nah, jadi R-nya yaitu rentang kelas dan K-nya merupakan banyak kelas. Nah, jadi rentangnya tadi sudah kita temukan yaitu 31,3 dan K-nya yaitu 7. Nah, sehingga 31,3 dibagi dengan 7 maka hasilnya yaitu menjadi 4,5. Nah, ketika dibulatkan maka menjadi 5. Oke, angka 13 ini didapat dari data terkecil dari soal yang ada. 18 ini didapat dari 13 tambah 5 karena intervalnya tadi setelah dihitung ada 5. Begitu pula sampai angka 43 ini. Angka 17,9 ini didapat dari 18 kurang 0,1. Selanjutnya di frekuensi. Dari data 13 sampai 17,9 terdapat 2 frekuensi. Selanjutnya dari data 18 sampai 22,9 terdapat 3 frekuensi.
Selanjutnya di data 23 sampai 27,9 terdapat 5 frekuensi. Dari data 28 sampai 32,9 terdapat 17 frekuensi. Dari data 33 sampai 37,9 terdapat 28 frekuensi. Dari data 38 sampai 42,9 terdapat 14 frekuensi. Dari data 43 sampai 47,9 terdapat 6 frekuensi. Frekuensi ini harus sesuai dengan data yang ada di soal. Data yang ada di soal ada 75. Jadi ini totalnya ada 75. Untuk mencari titik kelas di tepi kelas, rumusnya adalah kelas pertama tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang dalam kurung 1/2 kali satuan terkecil sama dengan, di sini batas bawah sama dengan 13 dikurang dalam kurung 1/2 kali 0,1 sama dengan 13 kurang 0,05 sama dengan 12,95. Di data tepi kelas ini tidak boleh sejajar dengan data kelahiran penduduk di Pulau Lombok per 1000 orang. Jadi tulisnya di atas 12,95. Untuk mencari tepi atasnya sama dengan batas atas dikurang dalam kurung 1/2 kali satuan terkecil ditambah satuan terkecil sama dengan batas atasnya 17,9 ditambah 1/2 kali 0,1 sama dengan 17,9 ditambah 0,05 sama dengan 17,95. Di sini juga tidak boleh sejajar dengan data yang ada di sini, jadi tulisnya di sini. Untuk menghemat waktu, interval dari 12 sama 17 ini 5, jadi 17 ini tinggal ditambah 5. 17 ditambah 5 sama dengan 22,95. 22,95 tambah 5 sama dengan 27,95. 27,95 ditambah 5 sama dengan 32,95. 32,95 ditambah 5 sama dengan 37,95. 37,95 ditambah 5 sama dengan 42,95. 42,95 ditambah 5 sama dengan 47,95. Selanjutnya titik tengah. Untuk mencari titik tengah, adalah rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil dibagi 2 sama dengan 17,9 dikurang 13 dibagi 2 sama dengan 17,9 kurang 13 sama dengan 4,9 ditambah 17,9 ditambah 13 sama dengan 2
sama dengan 30,9 dibagi 2 sama dengan 15,45. Di sini harus setara. Jadinya 15,45. Untuk kelas keduanya sama rumusnya. Data terkecil, data terbesar, data terkecil ditambah data terbesar bagi 2 sama dengan 18 ditambah 22,9 bagi 2. 18 tambah 22 sama dengan 32,9 per 2 sama dengan 30. Taruh, salah. Ini kan 0 sama dengan 40,9 bagi 2 sama dengan 20,45. Di sini ditulis 20,45 karena di sini intervalnya 5, sisanya ditambah 5 untuk menghemat waktu. 20 tambah 5 sama dengan 20,45 ditambah 5 sama dengan 25,45. 25,45 ditambah 5 sama dengan 30,45. 30,45 ditambah 5 sama dengan 35,45. 35,45 ditambah 5 sama dengan 40,45. 40,45 ditambah 5 sama dengan 45,45. Ya, sekarang kita akan mencari yang namanya frekuensi relatifnya. Untuk mencari frekuensi relatifnya, frekuensi setiap kelas yang absolut ini, yaitu yang ini, 2 dibagi dengan jumlah dari semua frekuensi, yaitu 75, dan juga dikali 100%. Jadi 2/7 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 2,66%. Dan untuk cara ini digunakan seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu kelas terakhir, yaitu kelas ke-7, yaitu 6, yang dengan frekuensi 6. Jadi kita lanjut, 3/75 dikali 100% sama dengan 4%. Terus 5/75 dikali 100% sama dengan 6,66%. 17 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 22,66. Terus 28/75 dikali 100% sama dengan 37,33%. Terus 14 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 18,6%. Dan juga terakhir, yaitu 6 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 8%.
Nah, ini untuk frekuensi relatifnya. Terus bagaimana cara mencari frekuensi kumulatifnya? Untuk mencari frekuensi kumulatif, frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu kurang dari dan juga lebih dari. Yang ini kita taruh frekuensi kurang dari, dan ini juga frekuensi lebih dari. Nah, untuk mencari frekuensi kurang dari, kita melihat di sini dari tepi kelas atasnya, dari kelas pertama. Kelas pertama tepi atasnya yaitu 17,9. Di sini kita lihat yang kita susun katanya yaitu kurang dari 17,95. Nah, kita melihat yang ada berapa orang yang data kelahiran penduduknya kurang dari 17,95. Yaitu kita lihat di sini yaitu ada 2. Jadi kita tulis di sini frekuensi kurang darinya yaitu 2. Terus untuk yang ketiga, kita lihat dari frekuensi tepi atasnya yaitu 22,95. Nah, untuk frekuensi kurang dari 22,95, kita lihat bukan dari sini, tetapi kita lihat sampai sini. Jadi jumlah orang yang mempunyai data 22,95 sampai dengan 13 ini, yaitu kita lihat di sini ada 3 dan 2. Kita tambahkan, kita jumlahkan, jadi hasilnya 5. Jadi orang yang mempunyai data kurang dari 22,95 ada 5 orang. Terus untuk seterusnya yaitu 27,95. Data yang kurang dari 27,95 ada berapa orang, yaitu kita tambahkan 5. Ini ada 5 orang di sini, ditambah dengan 3, ditambah dengan 2. Jadi ada berapa? Ada 8. Ada 10. Terus selanjutnya kurang dari 32, yaitu tepi atasnya 32,95. Yang kurang dari 32,95 ada berapa orang? Di sini ada 17, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 2. Kita lihat langsung cara cepatnya di sini. Kita lihat di hasil di sini. 17 ditambah 10 langsung 27. Terus kita lihat 70, yang kurang dari tepi atasnya itu 37,9. Tepi atasnya itu 37,95. Ini tepi atasnya. Ingat, yang kurang dari, bukan lebih dari. Yang kurang dari 37,95 ada berapa orang? Kita lihat di sini dari 37,95 sampai dengan 13. Kita lihat di sini ada 28 orang. Terus 28 orang ini ditambah 17, ditambah 5, ditambah 3, ditambah 2. Cara cepatnya yaitu 28 langsung dikalikan di sini, ditambahkan di sini 28 tambah 27. 55. Terus kita lihat data selanjutnya, kelas selanjutnya, tapi kelas atasnya yaitu yang ini 42,9, yaitu 42,95. Yang kurang dari 42,95 orang, jumlah data yang kurang dari 42,9 ada berapa orang, yaitu kita lihat di sini 14 ditambah 28 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2. Langsung aja kita kali ditambah, ada ada 69 orang. Terus kita lihat lagi 69. Oke, kita lihat data yang selanjutnya 47,99. Ini tepi ini kelasnya. Nah, untuk tepi atasnya yaitu 47,95. Terus kita lihat data ini dari keseluruhan, dari
yang kurang dari 47,95 sampai dengan 13 ini, yaitu ada berapa orang. Kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan ini. Jadi hasilnya berapa? Ada 75. Nah, ini kan frekuensinya jumlah frekuensinya ada 75. Di sini 75. Ini harus sama dengan jumlah frekuensi yang terakhir kurang dari ini. Jika tidak sama, itu berarti ada yang salah datanya atau tidak salah dalam penjumlahan. Terus yang lebih dari, kalau kita untuk yang lebih dari, kita bukan lihat dari tepi atasnya, tetapi dengan kita lihat tepi bawahnya. Tepi bawah dari 13 yaitu adalah (95) 12,9. Yang lebih dari 12,95 kita lihat dari seluruh data ini semua sampai bawah. Ini kan lebih semua. Jadi di sini kita jumlahkan ada 75 orang. Nah, ini ada 75 orang. Terus ini caranya sama, hampir mirip dengan ini, tetapi ini kan arahnya ke atas untuk penjumlahannya tidak dihitung yang di bawahnya. Tetapi kalau yang ini kita hapus atasnya, kita lihat bawahnya. Itu cara mudahnya. Tutupi apabila kalian bingung. Terus yang ini dari kita kan udah yang ini 12,95. Terus frekuensi yang lebih darinya ada 75. Terus kita lihat dari sini 18 itu tepi bawahnya 17,95 ya. 17,95. Ini tepi bawahnya, tepi bawah 17,95. Tapi yang lebih dari 17,95 kita lihat semuanya, kita jumlahkan semuanya ini. Jadi di sini ada mohon maaf, ada kesalahan, kekeliruan dalam penjumlahan di sini semua. Jadi sehingga hasil yang di sini tidak sesuai tadi. Itu di sini hasil yang terakhir itu ada 3, seharusnya di sini harus 6. Jadi yang ini udah betul. Yang ini kita lihat dari tepi bawahnya. Tepi bawah dari 18 17,95, tepi bawah dari 23 yaitu 22,95, tepi bawah 28 yaitu 27,95, tepi bawah 33 yaitu 32,95, terus tepi bawah dari 38 yaitu 37,95, terus 40 tepi bawah dari 43 yaitu 42,95. Nah, terus untuk mencari frekuensi lebih darinya, kita lihat di sini. 75 langsung dikurang dengan 2. 75 dikurang 2 yaitu 73. Saya ada kesalahan penulisan, yaitu saya tulis di sini 72 sehingga ada kekeliruan data di sini. Terus 73 dikurang 3. Sehingga data yang lebih dari 17,95 ada 73 orang. Terus kita lihat lagi di sini data yang lebih dari 22,95. Kita lihat saja ini 73 dikurang 3 ada 70 orang. Sehingga data yang lebih dari 22,95 ada 70 orang. Terus di sini data yang lebih dari 27,95 kita kurang 70 kurang 5 yaitu ada 65. Nah, sehingga data kelahiran penduduk yang lebih dari 27,95 ada 65 orang. Terus yang kelas 33 yaitu data yang lebih dari 32,95. Kita lihat di sini ada berapa orang? 32,95. Kita kurangin saja 65 dikurang 17. Yaitu ada 48. Nah, sehingga data yang lebih dari 32,95 ada lebih, yaitu ada 48 orang. Terus data yang lebih dari 37,95 yaitu kita kurangin 48 dikurang 28 yaitu 20. Nah, sehingga data yang lebih dari 37,9 ada 20 orang. Terus untuk melihat data yang lebih dari 42,95 kita kurangin 20 dikurang 14. Nah, 20 dikurang 14 ada 6. Sehingga data yang lebih dari
42,9 data kelahiran penduduknya, yaitu ada 6 orang di Pulau Lombok. Baik, di sini kita disuruh membuat untuk histogram dan poligon. Kami sudah membuat histogram dengan poligonnya. Kenapa kita membuat lebih dulu? Karena untuk tidak adanya kelamaan waktu atau membuang-buang waktu di sini. Jadi untuk membuat histogram itu caranya sangat-sangat mudah, yaitu kita masukin yaitu di sini di Y-nya, sumbu Y-nya yaitu adalah frekuensi. Frekuensi dari mana? Frekuensi itu dapat dari sini. Frekuensi yang ini 2, 3, 5, 17, 28, 14 dan 6. Jadi di sini adalah frekuensinya. Terus yang di bawah ini untuk sumbu X-nya yaitu adalah data kelahiran penduduk di Pulau Lombok per 1000 penduduknya, yaitu kita tulis semua 13 sampai dengan 17,9 seperti ini dan seterusnya. Sehingga didapatlah histogramnya seperti begini. Untuk lebih lanjutnya untuk melihat dari grafik-grafik sumbu-sumbu yang menyambung untuk grafiknya, kita bisa melihat di poligon. Nah, poligonnya sama seperti ini, seperti histogramnya, yaitu di sumbu X ada frekuensinya yaitu 2, 4, 6, 8 sampai dengan 30. Terus di sini ada sumbu X-nya ada data kelahiran penduduknya yaitu 13 sampai 79 dan juga sampai dengan seterusnya yaitu 43 sampai dengan 479, sehingga kita bisa melihat penyambungan atau enggak garis-garis yang ada di grafik seperti kita bisa lihat di poligon ini dan juga di histogramnya, sehingga kita tidak menerka-nerka seperti apa grafik yang ada di histogram, sehingga kita dianjurkan untuk membuat poligonnya. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.